Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi dari bab 3, yaitu pengecekan kelengkapan resep dan salinan resep. Kalian bisa sambil membuka buku paketnya yang praktek resep ya. Di situ cari aja bab 3. Nah, materinya ini indikator yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian dari resep, kemudian menjelaskan kelengkapan dan isi daripada resep tersebut. Nah, kalian pasti pernah ke dokter, kemudian dikasih resep sama dokter. Nah, sekarang kalian harus tahu pengertian dari apa sih resep itu. Nah, kalau kita lihat di sini, resep merupakan permintaan tertulis. Nah, permintaan tertulis dari seorang dokter, baik itu dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, ataupun dokter jiwa ya, yang sudah diberikan izin, dia sudah diberikan izin menurut undang-undang yang berlaku. Kepada siapa dokter menulis? Nah, yang ditunjukkan kepada apoteker pengelola apotik untuk membuat, menyediakan, menyerahkan obat-obatan yang tertulis di dalamnya untuk diberikan kepada pasien. Jadi, yang boleh menulis resep adalah dokter yang sudah lulus, kemudian diberikan izin menurut undang-undang. Jadi, kalau misalnya dokternya belum lulus, itu belum bisa atau belum boleh menulis resep yang ditunjukkan kepada apoteker, ya. Nanti resep itu kan dibawa sama pasien, kemudian pasien membawa ke apotek dan menyerahkan ke apotik. Nah, nanti di dalam apotek, apoteker itu dia membuat, menyediakan dan menyerahkan obat-obatan sesuai dengan yang ditulis dokter tersebut. Jadi udah tahu ya kata kuncinya, ada permintaan tertulis, ditulisnya oleh dokter apa saja, kemudian dokternya harus sudah diberikan izin. Kemudian permintaan tertulisnya ditunjukkan atau ditujukan kepada apoteker untuk membuat, menyediakan, menyerahkan obat-obatan. Nah, kemudian diberikan kepada pasien. Nah, di gambar sini adalah contoh daripada contoh daripada resep. Nah, di sini di dalam resep menggunakan bahasa-bahasa Latin. Nah, jadi resep ditulis dengan menggunakan bahasa Latin. Nanti Ibu ajarkan bahasa-bahasa Latin ya. Kemudian dimulai dengan tanda R, di sini. Nah, pasti kalau resep dimulai dengan tanda R di situ kepanjangannya adalah resipe, resip. Yang artinya ambillah ya. Jadi kalau kita artikan resipe diazepam artinya ambillah diazepam 2 mg sebanyak 4 tablet. Seperti itu. Kemudian resep harus memiliki kelengkapan agar legal untuk dilayani. Jadi resep ini harus lengkap. Nah, nanti akan Ibu ajari apa saja yang harus ada di dalam resep sehingga resep tersebut dinyatakan lengkap. Kalau misalnya resep tersebut tidak lengkap, maka kita tidak boleh melayani, artinya resep tersebut tidak asli. Nah, seperti itu. Kemudian, resep harus memenuhi ketentuan tertulis lengkap dan jelas. Nah, harus lengkap dan jelas. Misalnya, kalau tidak jelas seperti ini, atau tidak lengkap, diazepam 2 mg, tidak ada nomeronya atau tidak ada jumlah yang diambil. Nah, itu artinya resepnya tidak lengkap dan tidak jelas. Kemudian, apotik harus menyerahkan obat sesuai di resep. Apabila ada perubahan, apoteker harus segera menginformasikan kepada dokter. Maksudnya seperti ini. Misalnya, ini dokter meresepkan diazepam nih kan. Diazepam ini adalah obat penenang. Nah, kebetulan di apotek kita diazepamnya habis. Adanya diazepam dengan nama dagang. Atau contoh simpelnya seperti ini deh, obatnya Ibu ganti ya. Misalnya di dalam resep tertulis adalah paracetamol nomor 10. Artinya ambil paracetamol sebanyak 10 tablet. Tapi di apotek kita paracetamolnya habis. Nah, kalau kita boleh mengganti, tapi atas persetujuan daripada dokter ataupun pasien tersebut. Nah,
kita ganti sama apa obatnya? Dengan obat yang sama isinya dengan paracetamol, seperti contohnya Sanmol. Boleh ya, asalkan kandungannya itu sama ya, gitu. Udah paham ya? Nah, kenapa sih resep harus ditulis menggunakan bahasa Latin? Nah, jadi alasannya ada di dalam sini. Nah, ini alasannya pertama, bahasa yang baku dan tidak berubah. Jadi bahasa Latin itu merupakan bahasanya baku dan tidak berubah-ubah, ya kan? Nggak alay-alay gitu. Kemudian bahasa yang umum bagi bidang kesehatan. Nah, bahasa Latin itu adalah bahasa yang sering digunakan pada tenaga-tenaga teknis kesehatan seperti dokter pasti tahu menggunakan bahasa Latin ya, kemudian apoteker dan lain-lain. Kemudian bersifat rahasia yang paling penting. Dia adalah bersifat rahasia karena dapat menyimpan dan menyembunyikan pengobatan pasien sehingga tidak mudah diketahui pasien. Makanya setiap kali kalian menerima resep, kalian pasti kesulitan membacanya. Ya enggak? Nah, itu karena tadi dia harus bersifat rahasia. Nah, kemudian agar tidak mudah diketahui oleh pasien. Udah tahu kan sekarang kenapa jadi resep itu yang kalian terima jadi sangat sulit dibaca. Nah, tapi setelah belajar ini pasti nanti kalian akan bisa membaca resep. Nah, penggolongan jenis resep. Jadi, resep itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama adalah formula magistralis. Nah, formula magistralis. Dan yang kedua adalah formula officinalis. Apa sih perbedaan daripada formula magistralis dan formula officinalis? Yang pertama, resep yang ditulis oleh dokter dengan memperhatikan dosis. Nah, jadi formula magistralis adalah resep yang ditulis oleh dokter dengan memperhatikan dosis, pemakaian, lama pengobatan, jumlah yang harus disiapkan. Ya, contoh seperti resep yang ini tadi ya. Resep yang sebelumnya. Nah, ini di sini dokter menuliskan dosisnya di sini diazepam 2 mg. Kemudian jumlahnya dokternya meresepkan sebanyak 4. Nah, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet. Nah, berarti dokter ini memperkirakan obat ini untuk 4 hari itu cukup untuk pengobatan pasien. Nah, itu adalah formula magistralis. Resep yang ditulis langsung oleh dokter dengan memperhatikan dosis pemakaian, lama pengobatan, dan jumlah yang harus disiapkan. Ya, mungkin gambarannya seperti resep-resep yang pernah kalian terima itu adalah resep formula magistralis ya. Kemudian formula officinalis adalah resep yang ditulis oleh dokter dalam bentuk obat jadi dan tercantum dalam farmakope atau buku yang berlaku. Jadi kalau officinalis ini adalah resepnya itu sudah ada di dalam buku-buku yang sudah ditentukan. Ya, jadi contoh nih yang lagi marak sekarang itu adalah formula daripada hand sanitizer menurut WHO ya. Dia ada mengandung alkohol, kemudian ada mengandung gliserin, kemudian hidrogen peroksida dan air. Nah, di dalam kandungan WHO menurut WHO itu kandungan hand sanitizer itu sudah baku dan tercantum di dalam buku-buku standar. Nah, maka resep daripada hand sanitizer itu kita sebut dengan formula officinalis. Jadi resep yang terdapat di dalam buku-buku yang sudah ditentukan itu kita sebut dengan formula officinalis. Sedangkan formula magistralis adalah resep yang ditulis oleh dokter dengan memperhatikan dosis pemakaian, lama pengobatan, jumlah yang harus disiapkan. Nah, udah tahu kan bedanya? Tolong diingat ya. Nah, nih penyimpanan resep. Jadi, kalau pasien datang ke apotek membawa resep, itu resepnya setelah kita layani harus kita simpan. Tidak dibuang, tidak dikembalikan kepada pasien, tetapi harus kita simpan. Nah, berapa lama sih harusnya kita menyimpan suatu resep? Nah, lama penyimpanan resep di dalam apotek selama 3 tahun. Kemudian, resep tersebut harus disusun berdasarkan urutan. Nah, jadi misalnya hari ini masuk ada 100 resep harus kita simpan, setiap harinya kita bundel
ya. Bundel tuh kita jadikan satu kayak gitu, dan kita simpan, kita kasih tanggal. Besoknya ada lagi resep, totalnya datang ke apotek misalnya 50 resep. Nah, itu kita kasih lagi tanggal besok, kemudian kita bundel lagi. Nah, sampai banyak ya, selama 3 tahun itu kita arsipkan. Kemudian setelah 3 tahun kita apakan? Nah, setelah 3 tahun dapat kita musnahkan. Bagaimana cara pemusnahannya? Kita baca di sini. Pemusnahan resep dapat dilakukan dengan pembakaran yang disertai dengan berita acara pemusnahan oleh apoteker. Jadi nanti resepnya kita bakar, tapi dengan berita acara. Nah, itu pembakarannya harus disaksikan oleh apoteker, kemudian dinas kesehatan, dan oleh tenaga teknis kefarmasian lain seperti asisten apoteker, seperti itu ya. Jadi tidak sembarangan dibakar kayak gitu. Kemudian kita bikin berita acaranya pada tanggal sekian, harinya hari ini misalnya dibakar sebanyak 5.000 resep, misalnya seperti itu, yang telah disimpan selama 3 tahun. Nah, itu kita bakar. Kemudian kelengkapan resep yang harus ada pada resep agar legal untuk dilayani. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kelengkapan resep yang harus ada pada resep agar resep tersebut bisa kita layani. Jadi kalau misalnya tidak ada semuanya ini, kita tidak bisa melayani. Artinya resep tersebut palsu. Hati-hati ya, jangan sampai kalian nanti melayani resep yang palsu. Pertama nih, ada nama dokter. Kalian ingat di bagian atas resep atau kop resep itu, nanti Bu kasih tahu ya gambarnya. Kop resep seperti nama dokter, alamat dokter, kemudian surat izin praktek nih, SIP nih, surat izin praktek. Kemudian nomor telepon, tanggal penulisan resep itu kita sebut dengan bahasa Latin yang namanya adalah inscriptio. Ya, ingat ya, inscriptio, mulai dihafalkan dari sekarang. Kemudian ada tanda R, yang tanda R pada awal-awal resep tadi, ini kepanjangannya adalah recipe. Itu bagian resepnya kita sebut dengan invocatio. Ya, terus ada jenis-jenis obat seperti kayak tadi diazepam 2 mg, jumlahnya sebanyak 4. Itu kita sebut bagian resepnya namanya adalah prescriptio. AE dibaca E, jadi prescriptio ya. Nih, yang keempat, tanda tangan dokter penulis resep, atau biasanya ada paraf kecil seperti itu atau kayak garis seperti itu tuh biasanya paraf dokter, itu kita sebut dengan subscriptio. Kemudian ada aturan pemakaiannya, misalnya 3 kali sehari, 2 kali sehari, itu bisa kita sebut dengan signatura, aturan pemakaian ya. Kemudian ada identitas pasien yang di bawahnya itu pro siapa, umurnya berapa, itu adalah nama, umur, dan alamat ya. Kemudian ini tambahan, untuk resep dokter hewan, identitas jenis hewan dan nama pemilik harus disertakan. Jadi misalnya resep untuk hewan, nah nama hewannya tuh harus ditulis jenisnya apa. Misalnya kucing, kemudian kucingnya tuh milik siapa, misalnya kucing Ibu Ica. Nah, kayak gitu. Jadi harus disertakan jenis hewan dan nama pemiliknya ya. Kemudian, nah ini tadi ya bagian-bagian daripada resep atau kelengkapan resep yang harus ada, inscriptio. Nah, dari kop depan ini sampai ke ini tanggal penulisan resep. Nah, itu inscriptio, diingat dan dihafal. Kemudian ada invocatio, tanda R ini ya. Kemudian prescriptio itu ini ya, nama-nama obatnya dan takaran-takarannya, itu prescriptio. Kemudian signatura ini ke sini. Nah, ini signatura. Aturan daripada pemakaian itu adalah signatura. Kemudian kemudian ada subscriptio, itu adalah paraf dokter. Nih kita anggap sebagai paraf dokter. Tapi kalau di resep aslinya biasanya paraf dokternya gini aja. Nah, gitu aja, paling kayak garis gitu ya. Kemudian ada ini umur dan alamat. Nama pasien juga. Itu harus ada juga ya. Itu kelengkapan resep, ingat ya, subscriptio, inscriptio, invocatio, prescriptio, signatura, kemudian nama, alamat, dan umur pasien, terus sama, nah itu aja ya.
Ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tadi. 6-nya ini, umur, alamat, nama pasien, ya. Nah, nih, bahasa Latin yang biasa ada pada resep. Nih, kalian pasti pernah menerima obat dengan etiket kan? Nah, ini adalah etiket. Kemudian biasanya untuk obat keras, dia ada tulisannya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, itu bahasa Latinnya atau singkatan Latinnya adalah ini kita sebut dengan label NI. Nih, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Itu adalah label NI. Kepanjangan dari label NI adalah ne atau ni iteratur. Artinya tidak boleh diulang. Nah, jadi dihafal ya. Label NI. Biasanya kita sebut dengan label NI untuk obat yang tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kepanjangan dari NI adalah ni iteratur. Kemudian ada untuk untuk resep yang harus dikerjakan segera, artinya tidak boleh ditunda. Contohnya biasanya untuk obat anti racun atau resep yang mengandung anti racun, misalnya ada pasien yang tertular bisa ular misalnya, atau tergigit bisa ular, dia harus menerima resep anti racun secepatnya, kan segera, tidak boleh nanti-nanti. Jadi antrian pelayanan resepnya diutamakan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa resep tersebut harus diutamakan? Nah, biasanya dokter itu menuliskan ini bahasa Latin sito, statim, argen, atau PIM di pojok kanan atas resep. Nah, apa itu artinya sito? Sito itu artinya segera, artinya resep ini harus dikerjakan segera, ya, segera. Kalau statim itu penting, argen juga penting. Kalau PIM kepanjangannya adalah periculum in mora, artinya berbahaya bila ditunda. Nah, dari 4 ini adalah suruhan atau bahasa Latin yang biasa terdapat pada resep untuk resep yang harus segera dikerjakan atau darurat kayak gitu. Ingat ya, sito segera, statim penting, argen penting, PIM periculum in mora artinya berbahaya bila ditunda. Kemudian ini, resep asli tidak boleh diberikan kepada pasien. Resep harus disimpan di apotik dan pasien hanya dapat diberikan salinan resep atau kopi resep. Jadi resep yang datang di apotik ke apotik itu tidak boleh lagi diberikan kepada pasien karena harus kita simpan. Terus Bu, bagaimana kalau misalnya pasien menginginkan resep itu atau menyimpan resep itu untuk melihat lagi resep obat apa saja yang diresepkan oleh dokter? Boleh, kita bisa memberikan kopi resep atau salinan resep. Ya, nanti ada Ibu ajarin bagian tentang salinan resep atau kopi resep. Nah, biar keren, anak farmasi harus bisa baca resep dengan bahasa Latin dong. Yuk belajar. Nah, itu bedanya anak farmasi. Anak farmasi kan bisa membaca resep dengan menggunakan bahasa Latin ya. Ini adalah resep. Ini resep ini ada di buku paket praktek resep juga, Ibu ketik lagi di sini. Nah, di sini tadi resipe ya, kita baca ya dengan menggunakan bahasa Latin pelan-pelan. Di sini ada resipe, tanda R, resipe artinya ambillah paracetamol 120 mg, saccharum lactis QS. QS itu ini artinya kepanjangannya quantum statis yang artinya secukupnya. Jadi kemudian nih ada lagi aturan pembuatannya MDS. Nah, MDS kita lihat di sini MDS FLA. Artinya kepanjangannya Misceda Signa Fac Lage Artis. Artinya campur dan buatlah menurut aturan pengetahuan puyer sebanyak 9 bungkus. Kemudian di sini ada SPRN TTD pulp 1. Artinya nih ini dulu DTD nih. Ini ada DTD. DTD datalis dosis masing-masing mengandung 120 mg paracetamol. Nah, kemudian ini aturan pemakaian SPRN. SPRN ini artinya signa prorenata. Signa prorenata. Kemudian TTD terdedia pulpola 1 febris. Febris itu panas. Tandai bila panas dapat diberikan 3 kali sehari 1 bungkus.
Jadi kalau Ibu baca dengan menggunakan bahasa Latin, resipe paracetamol 120 mg, saccharum lactis quantum statis, Misceda signa, Fac lage artis, pulveres, satu ini unus, febris. Pro anak Sheila 13 kg, beratnya 13 kg, umurnya 4 tahun, kemudian alamatnya sudah ada. Jadi ambil paracetamol 120 mg, saccharum lactis secukupnya, buat dan campurlah menurut aturan pengetahuan puyer sebanyak 9. Tandai bila demam 3 kali sehari 1 bungkus, seperti itu. Kalau kita jabarkan, ini adalah bahasa-bahasa Latin yang tadi terdapat pada resep-resep. S itu signa, tandai. Kalau signatura tadi aturan pemakaian ya. Kalau signa aja berarti tandai. Kemudian tanda R, resipe ambillah. PRN, prorenata bila perlu. QS tadi, kuantum statis cukupnya. DTD, terdiri 3 kali sehari. Kemudian pulperes, itu artinya serbuk terbagi, ya puyer ya, sama saja. Kemudian MDS, misceda signa, campur dan berikan tanda. Kemudian FLA, lage artis menurut aturan pengetahuan puyer. NI, tadi label NI, kepanjangannya nih iteratur, tidak boleh diulang. Sito segera, urgent penting, statim penting. PIM, periculum in mora, berbahaya bila ditunda. Ya, mungkin ini saja video yang dapat Ibu bagikan kepada kalian, penjelasan tentang kelengkapan-kelengkapan resep ya. Semoga dapat membantu dalam proses belajar dan tidak mengurangi sedikit pun artinya ya, atau tujuan dari pembelajaran ini. Cukup sekian video dari Ibu, salah kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.